Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Pertemuan kali ini kita masuk dalam materi nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak pembelajaran berikut ini. Keanekaragaman hayati banyak sekali memiliki manfaat yang dimanfaatkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Di antaranya adalah dimanfaatkan untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang sifatnya mutlak. Misalnya sandang. Sandang ini berupa pakaian. Bahannya bisa berasal dari ulat sutra, kapas maupun bulu domba. Yang kedua, pangan. Pangan ini berupa makanan. Bahannya bisa berasal dari serelia atau biji-bijian, umbi, sayur, buah, telur, daging, susu. Yang ketiga, papan. Papan ini bisa berupa alat-alat rumah tangga seperti lemari, kursi, meja. Bahan utamanya bisa berasal dari kayu meranti, jati, kemudian kayu sengon, dan lain-lain. Nah, yang keempat, udara bersih. Nah, udara bersih sangat penting untuk makhluk hidup. Bisa berasal dari tumbuhan hijau atau pepohonan yang rindang. Nah, yang kedua, untuk kebutuhan sekunder. Sekunder itu kebutuhan yang sifatnya kedua. Misalnya dimanfaatkan untuk transportasi. Ada hewan seperti kuda, kemudian unta, sapi. Kemudian yang kedua dimanfaatkan untuk rekreasi. Misalnya kita bisa memanfaatkan pepohonan untuk berteduh, kemudian hutan untuk media konservasi, kemudian ada taman bunga yang bisa kita manfaatkan untuk edukasi, kemudian ada laut, kemudian ada pegunungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi kita tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Pengaruh atau dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati ini bisa berdampak secara positif yang tentu saja bisa menguntungkan maupun berdampak negatif yang bisa merugikan kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, kegiatan manusia yang merugikan atau yang memiliki dampak negatif. Misalnya perburuan liar. Apalagi kalau memburu hewan ataupun satwa yang dilindungi, ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar. Dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat yang bisa menyebabkan jenis hewan dan ikan musnah. Banyak sekali nelayan-nelayan kita yang memanfaatkan bahan peledak untuk menghasilkan panen ikan yang banyak. Nah, itu tentu saja bisa merusak keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Bahkan bisa merusak terumbu karang yang merupakan habitat atau tempat tinggal beberapa hewan ataupun ikan laut. Yang kedua, ada intensifikasi pertanian berlebihan. Intensifikasi yaitu salah satu cara meningkatkan produksi pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan sempit. Misalnya dengan cara teknik pengolahan tanah, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, maupun penggunaan bibit unggul. Namun ada dampak-dampak negatif. Misalnya pemupukan yang berlebihan ini ternyata bisa menyebabkan kandungan unsur yang ada di dalam tanah itu menjadi masam, sehingga kurang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga ada ladang berpindah. Nah, dampak dari ladang berpindah ini ternyata terjadi pada musim hujan dan musim kering.
Pada musim kemarau ini terjadi penurunan kesuburan tanah secara drastis, dan ini kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keempat adalah penebangan hutan secara liar. Nah, hutan yang ditebang secara liar ini bisa menyebabkan penurunan daya resap air, sehingga menyebabkan banyak sekali terjadi tanah longsor maupun banjir. Yang kedua adalah kegiatan manusia yang menguntungkan atau memiliki dampak positif, misalnya penghijauan dan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, ini sangat bagus untuk kelangsungan hidup tumbuhan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pengendalian hama secara biologis. Artinya, mendatangkan hama secara alami ini ternyata lebih baik daripada menggunakan bahan kimia ataupun pestisida yang bisa merugikan tumbuhan. Kemudian ada penebangan hutan dengan perencanaan. Artinya kita harus bisa tebang pilih, di mana pohon yang lebih tua diutamakan untuk ditebang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sedangkan pohon yang muda dibiarkan tetap tumbuh untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, ada usaha pemuliaan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul. Nah, ini berkaitan dengan produktivitas tanaman maupun hewan, sehingga dihasilkan produk buah ataupun komoditi susu ataupun daging pada hewan yang memiliki nilai kaya protein hewani ataupun yang lainnya yang bersifat unggul. Yang kelima adalah usaha-usaha pelestarian alam, misalnya biokonversi, penangkaran, dan lain-lain. Ini sangat bagus. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi satwa ataupun hewan liar sehingga bisa dibudidayakan untuk kehidupan makhluk hidup ataupun kehidupan manusia yang akan datang. Beberapa jenis flora dan fauna khas endemik Indonesia. Endemik artinya hewan ataupun tumbuhan asli Indonesia yang hanya hidup pada wilayah tertentu saja, tidak ada di tempat yang lain. Nah, untuk itu kita lihat ada beberapa flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama ada badak bercula satu, merupakan hewan yang dilindungi. Populasinya terdapat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Nah, badak bercula satu ini terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya yang cukup minim sehingga sangat dilindungi. Selanjutnya ada banteng Jawa, merupakan hewan endemik asli dari Jawa, terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya ada kuskus, hewan endemik asli hutan Kalimantan. Hewan ini merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Selanjutnya ada gajah Sumatera yang merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Populasinya yang cukup minim dan terdapat di Taman Nasional Waikambas, Bandar Lampung. Kemudian ada primata, misalnya ada siamang, ini hidup di wilayah hutan Sumatera. Kemudian ada juga orangutan, ini juga di sebagian hutan Sumatera maupun Kalimantan. Kemudian ada juga sejenis kera, namanya kera bekantan, ini juga asli dari hutan Kalimantan. Indonesia sangat kaya sekali dengan hewan jenis primata. Kemudian ada tapir. Tapir ini memiliki belalai. Dia merupakan hewan herbivora. Hidupnya di hutan Sumatera.
Kemudian ada anoa atau hewan khas yang berasal dari Sulawesi. Anoa ini merupakan hewan herbivora. Selanjutnya ada komodo, merupakan naga raksasa atau hewan purba yang habitat utamanya banyak sekali di pulau khusus namanya Pulau Komodo di sekitar Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada burung yang cantik yang berasal dari Irian Jaya, namanya adalah cendrawasih, yang memiliki variasi warna yang luar biasa ketika menebarkan sayap dan ekornya. Selanjutnya ada flora atau tumbuhan khas endemik dari Indonesia yang hidup di hutan Kalimantan. Ini adalah sejenis anggrek yang memiliki corak bunga berwarna hitam. Selanjutnya ada manggis. Manggis ini merupakan tumbuhan endemik asli di daerah Jawa Barat maupun di Banten, karena tidak ditemukan di tempat yang lain. Sama halnya dengan gandaria, merupakan buah asli daerah kita ya. Mungkin di sekitar daerah kalian bisa menemukan ataupun masih bisa mengkonsumsi buah-buahan seperti ini. Selanjutnya ada buah durian. Buah durian ini merupakan buah-buahan asli khas endemik dari Indonesia. Kebanyakan populasinya di sekitar daerah Sumatera, di Jawa, sebagian Jawa, dan bersebelahan dengan negara-negara tetangga. Kemudian buah berikutnya adalah buah lengkeng yang merupakan asli dari Indonesia. Populasinya menyebar, ada yang di daerah Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada buah endemik dari Irian atau yang disebut dengan buah matoa, asli dari Irian Jaya yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain.